Halo, nama saya Tegat Moko Sasmito. Sebelumnya saya minta maaf karena suara komputer saya di sini cukup bising. Jadi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai interface Blender atau tampilan Blender. Jadi kita langsung buka saja Blender. Di sini ada splash screen. Jadi di sini kita bisa membuka beberapa file terakhir yang bisa kita akses langsung. Sini ada versinya, versi 2,62. Untuk menghilangkan splash screen kita bisa mengklik klik kiri. Jadi ini adalah tampilan dasar Blender. Ini Blender memiliki beberapa panel. Jadi ini adalah panel info. Yang kita lihat di tengah ini adalah panel 3D view. Kita bisa lihatnya di sini. Ini adalah menu current editor type. Jadi sini adalah tipe panelnya. Jadi kita bisa pilih sini ada 3D view, timeline, dan banyak sekali pilihannya. Tapi di tampilan dasar ini kita bisa lihat ada panel info di sini. Panel info, sini ada panel 3D view, di sini ada panel timeline, sini ada panel outliner, di sini ada panel properties. Jadi ini adalah tampilan dasar dari Blender dan beberapa panelnya. Tapi di sini kita akan mempelajari di bagian 3D view-nya saja dulu. Jadi sebelumnya saya akan mengaktifkan plugin. Permisi. Jadi saya aktifkan pluginnya agar Anda bisa melihat apa yang saya tekan. Sebentar, start display. Jadi sini ada muncul notifikasi apa yang saya tekan, right mouse. Jadi kita akan fokus di 3D view nya. Jadi kita full screen dengan menekan shift space. Di sini 3D view. Sini ada tulisan user perspective, yang artinya pada tampilan ini adalah tampilan perspektif dari user. Pertama kita akan menekan tombol klik tengah. Ini kita akan memutar tampilannya, memutar view-nya. Ini menggunakan tombol klik tengah. Menggunakan tombol klik tengah diiringi dengan shift middle mouse. Kita bisa menggunakan pan view atau tampilan pan. Dengan menggunakan kontrol kita bisa zoom in dan zoom out, atau juga kita bisa menggunakan atau memutar scroll wheel ke atas atau ke bawah untuk zoom in zoom out. Tapi dengan menggunakan kontrol kita bisa zoom lebih smooth lagi atau lebih lembut lagi. Kita putar, ada pan view dan zoom in zoom out. Jadi sini kita bisa melihatnya, zoom, putar. Lalu untuk menggerakkan kubusnya kita bisa menggunakan klik kiri. Kita coba mengklik kiri bagian hijau ini adalah Y aksis. Ini kita bisa lihat aksis Y, sini yang merah aksis X, dan Z adalah berwarna biru. Jadi kita bisa mencoba mengklik kiri bagian aksis merah, hijau, dan biru Z. Jadi menggerakkannya kita bisa melakukan klik kiri. Tapi jika kita klik kiri bagian sini kita akan menggerakkan kursor. Ini adalah 3D kursor. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini ada kursor yang berada pada ruangan 3 dimensi. Untuk mengembalikan kursor ini kita bisa tekan space, kita cari kursor. Sini ada kursor to center. Jadi ini adalah kelebihan dari Blender. Kita bisa menekan tombol space untuk mencari fungsi tertentu, atau untuk mentengahkan 3D kursor kita bisa menekan
Shift S, ini ada pilihannya, kursor to center. Kita lanjut untuk menggerakkan ini, klik kiri, aksisnya, atau di dalam lingkaran putih ini kita bisa menggunakannya untuk menggerakkannya secara bebas, atau dengan klik kanan, lepas klik kanan, klik kiri untuk mengkonfirmasi. Jadi pada saat kita gerakan klik kanan, angkat klik kanannya, klik kiri konfirmasi, atau klik kanan sekali lagi untuk membatalkan gerakan klik kanan. Maaf tidak terlihat di layar ya. Jadi pertama kita gerakan klik kanan untuk membatalkan gerakan, lepas klik kiri untuk konfirmasi, klik kanan untuk membatalkan ya. Jadi atau dengan kita bisa menggunakan shortcutnya adalah G untuk grab atau menggerakkannya, G untuk menggerakkannya bagian Y aksis atau X aksis kita bisa menekan huruf X untuk X aksis di keyboard X, dan Y untuk Y aksis di, maaf tidak terlihat di tampilannya di sini. Jadi kita tekan G, X untuk X aksis, Y untuk Y aksis, dan Z untuk Z aksis. Untuk mengonfirmasi tekan klik kiri, untuk membatalkan tekan klik kanan. Jadi itu tadi menggerakkan dengan shortcut G lalu X dan G lalu Y dan yang lain. Di sini kita bisa menggerakkan dengan shift klik bagian Z aksis, yang artinya kita bisa coba yaitu menggerakkan objek selain dari Z aksis yaitu X dan Y. Jadi misalkan kita pilih shift klik dari Y aksis, kita bisa menggerakkannya pada bagian Z dan X. Sini bisa kita coba shift X, kita bisa juga tekan G lalu shift X, tekan G lalu shift Z. Nah untuk setelah kita gerakan ini kita bisa membatalkannya atau mengembalikannya ke seperti semula dengan menekan Alt G. Jadi Alt G untuk mengembalikannya ke seperti membalikan posisi pergerakan seperti semula. Lalu kita bisa memutar objek, tapi di sini tidak ada pilihannya. Kita bisa mengaktifkannya di sini, di bagian sini. Ini ada manipulator, di sini ada rotate manipulator. Kita bisa klik untuk mengaktifkannya. Ini adalah scale, ini rotate, ini move, ini scale. Sini bisa kita coba scale X, Y, Z. Sini bisa kita rotate X, Y, Z. Kita coba-coba. Sini cuma satu. Untuk menampilkan lebih dari satu manipulator kita bisa menekan shift klik. Jadi sini kita bisa mengakses 3 manipulator sekaligus. Sini ada scale juga, ada move, ada rotate. Sini ada garis lingkaran kecil berwarna biru untuk merotate. Sini ada kotak kecil warna hijau untuk scale X axis. Untuk kembali menggunakan move kita bisa mengklik kiri. Sini translate manipulator mode. Untuk menghilangkan simbol ini kita bisa menekan ini, hilang. Jadi ini jika kita sudah cukup hafal dengan shortcutnya. Nah jadi shortcutnya itu untuk menggerakkan dengan G, klik kiri untuk konfirmasi. Jadi untuk kembalikan posisinya kita tekan ALT G. Untuk rotasi kita bisa menggunakan R untuk rotate atau rotasi, R, klik kiri untuk konfirmasi, atau rotate klik kanan untuk membatalkan. Jadi untuk
itu untuk rotate. Jadi sekarang untuk scale atau ukurannya kita bisa untuk menggunakan S scale sama seperti pergerakan atau rotate, kita bisa menggunakan X axis atau Z axis atau Y axis. Untuk membatalkan klik kiri, untuk mengkonfirmasi untuk membatalkan klik kanan, untuk mengkonfirmasi klik kiri. Jadi sini sudah cukup, bentuknya cukup aneh, jadi kita bisa membatalkan posisi dengan Alt G, membatalkan rotasi dengan Alt R, untuk membatalkan scale dengan Alt S. Jadi Ctrl Z, Alt G, Alt S, Alt R ya. Jadi itu tadi perintah-perintah dasarnya di sini.